Shalom, selamat sore teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur dan berterima kasih. Kembali lagi, ini hari Minggu. Bagaimana kabar? Sangat senang karena kemarin bisa menelpon Bible study bersama dengan beberapa orang teman. Bersyukur karena walaupun kita sibuk masih ingat Tuhan. Itu hal yang sangat baik. Saya sangat mensyukuri itu. Jadi hari ini kita akan kembali lagi merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Saya akan menyampaikan firman Tuhan ini secara sangat singkat dan sederhana untuk mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan. Nah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan karena Engkau sangat baik, sudah menolong dan memberkati kami sampai hari ini. Semua karena kebaikan-Mu yang tidak pernah kami tidak pernah lalai dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur kepadamu karena penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami selalu merasakan kasih dan setia-Mu. Hari ini Tuhan, kembali lagi kami akan baca merenungkan firman-Mu. Tuhan memberkati agar firman Tuhan ini boleh menolong kami untuk terus memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini terambil di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat 8. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya. Firman Tuhan ini akan kita renungkan dengan satu tema, hidup menjadi berkat. Ada 3 kebenaran penting yang akan kita pelajari bersama pada bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, bagaimana supaya hidup kita bisa jadi berkat. Kita lihat pada ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ada 2 kata di situ yang sangat penting, yaitu dipotong dan dibersihkan. Dipotong artinya kalau dia ini cut off, ya. Kalau dibersihkan, cut off juga, tapi parts yang dibuang itu adalah bagian-bagian yang mengganggu. Kalau dilihat dari ranting dari pohon anggur itu, biasanya mungkin ada ranting kering dibersihkan, artinya dibuang, atau mungkin ada sesuatu yang menempel di ranting dari pokok anggur ini, yang pohon anggur ini yang sudah menghasilkan buah, itu dibersihkan supaya anggur yang dihasilkan lebih banyak dan lebih baik kualitasnya. Nah, kembali kepada hidup kita pribadi lepas pribadi. Kalau kita ingin hidup menjadi berkat, maka kita harus mengikuti proses Tuhan. Proses Tuhan dalam hal seperti yang dialami oleh pokok anggur adalah dibersihkan. Memang pada dasarnya manusia, semua kita adalah baik adanya. Tapi ada hal-hal di dalam diri kita yang Tuhan sangat ingin supaya kita cut off, kita bersihkan itu. Untuk apa? Kita jadi pribadi yang lebih baik lagi, dan kita berbuah lebih banyak dan berkualitas. Jadi bukan hanya berbuah saja, tapi buahnya banyak dan berkualitas. Artinya kehidupan rohani kita sebagai anak-anak Tuhan, kita lebih banyak dapat melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan, yang mengagungkan Dia, dan kualitas hidup kita menjadi lebih baik di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Yang kedua, kita lihat di sini,
Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepada tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, dan seterusnya. Abide in me and I in you. Ya, kata and I in you, and I ini artinya also. Jadi gini, kalau kita disuruh tinggal di dalam Tuhan, maka otomatis Tuhan juga ada di dalam kita. Jadi also juga. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Berbicara tentang abide atau tinggal di dalam Tuhan, itu artinya gini, secara continue artinya secara terus menerus, bukan hanya datang singgah sebentar terus pergi. No, bukan seperti itu. Tapi kita betul-betul tinggal di dalam Tuhan, artinya dwell, menetap, ya. Dan juga artinya endure forever, ya, satu relasi atau satu bentuk ya hubungan yang endure forever, artinya tetap untuk selama-lamanya, remain, tetap tinggal. Dan ini juga diterjemahkan dengan kata thine own, artinya menjadi milik kepunyaanku sendiri. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang tinggal di dalam Tuhan, artinya bukan tentang 1-2 hari, 1 bulan, 2 bulan kita andalkan Tuhan, terus hari-hari ke depan, setelah itu kita andalkan diri sendiri, buat segala sesuatu seenak maunya kita. No, tinggal di dalam Tuhan artinya punya relasi, hubungan yang terus menerus, menetap, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan. Ya, kenapa harus begitu? Karena ketika orang tinggal di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh, sama seperti akar itu kan, berakar, dan itu akan bertumbuh dan menghasilkan daun-daun, ada bunga sampai ada buahnya. Dan dikatakan firman Tuhan, buahnya akan banyak dan kualitasnya juga baik. Kenapa bisa begitu? Karena kita tidak dapat menghasilkan buah yang benar dan baik kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Karena Tuhan itulah kebenaran. Kita manusia lemah, kita tidak dapat meyakinkan diri kita sendiri, bahkan orang lain, bahwa saya akan terus hidup baik-baik. No. Tapi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka sudah pasti kita akan hidup dengan baik dan jadi berkat. Karena Tuhan sendiri yang akan ingatkan kita. Masih ingat kemarin kita Bible study, saya bilang Roh Kudus yang ada pada kita ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memberikan kepada kita kemampuan untuk apa? Untuk mengingatkan kita akan setiap hal yang sudah diajarkan Tuhan, dan juga mengajarkan kita tentang kebenaran dan memperbaharui hidup kita. Makanya kalau ada Tuhan di dalam hati kita, di dalam hidup kita, pasti kita akan hidup dengan sangat menjadi berkat. Dan yang berikutnya, kalau Tuhan ada di dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan, kita tinggal dalam Tuhan, maka firman Tuhan bilang, mintalah apa saja maka akan diberikan. Kenapa? Karena kita akan berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tahu kehendak Tuhan, kita akan berdoa sesuai kehendak Tuhan, maka kita meminta sesuatu yang bukan something that I want, but something that I really need it. Dan Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, itu yang akan Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga, supaya kita hidup menjadi berkat, maka kita harus menghasilkan buah. Nah, buah yang dimaksud adalah buah kebenaran. Buah kebenaran, kalau kita baca Galatia pasal 5 ayat 22-23 tentang 9 buah roh, di situ kita akan menemukan. Itulah buah kebenaran yang harus kita terapkan dalam hidup kita. Dan kalau kita hidup seperti itu, maka kita disebut sebagai murid-murid Kristus. Kenapa? Murid ngikutin apa yang diajarkan oleh gurunya. Ya, jadi kalau gurunya berbuat sesuatu, pasti murid akan ikut karena dia perhatikan bagaimana gurunya bertindak, dia ngikut. Ya. Nah, berharap bahwa kita adalah murid-murid yang baik, yang melihat bagaimana guru kita melakukan atau menjalani hidupnya, dan kita mengikutinya untuk kita bisa jadi berkat. Amin. Untuk firman Tuhan, 3 kebenaran penting ini supaya hidup untuk menjadi berkat. Dengan 1, dibersihkan oleh Tuhan kebiasaan-kebiasaan buruk. Yang kedua, kita bisa tetap tinggal di dalam Tuhan. Yang ketiga, kita menghasilkan buah kebenaran. Galatia pasal 5 ayat 22-23. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur karena Engkau baik Tuhan. Engkau sudah menolong kami. Renungan singkat ini biarlah menolong kami untuk memuliakan Tuhan saja.
karena Engkau lah yang terbaik bagi kami. Kami yakin dan percaya bahwa hidup kami akan menjadi berkat bagi diri kami sendiri, bagi keluarga dan orang di sekitar kami, jika kami membangun hubungan pribadi kami dengan Tuhan dengan baik, membaca, merenungkan firman Tuhan, bahkan berdoa, menaikkan puji-pujian, menjaga cara kami untuk berbicara, berpikir, dan bertindak untuk memuliakan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan, dan ingat, I miss you all. Tuhan Yesus memberkati, dadah.